Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Fadlizon buka suara kasus Ferdi Sambo, sebut skenario polisi kalahkan film India. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut motif kasus pembunuhan Brigadir J sensitif, hanya boleh didengar orang dewasa. Namun meski motif belum diungkap, Mahfud MD tetap mengapresiasi Polri dalam menetapkan beberapa tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD menyerahkan konstruksi hukum dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ke pihak kepolisian dan kejaksaan. Sebab kata dia, di dalam konstruksi hukum juga menyangkut soal motif pembunuhan Brigadir J. Yang penting sekarang telurnya sudah pecah dulu, itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif, itu biar dikonstruksi hukumnya, ujar Mahfud dalam jumpa pers, Selasa, 9 Agustus 2022. Seusai Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan terkait motif pembunuhan Irjen Ferdi Sambo, Fadlizon yang sudah lama tak nampak di media sosial ikut meramaikan kasus Ferdi Sambo. Drama ini sudah terlalu panjang, dengan cerita yang berubah-ubah dan mengejutkan. Peran antagonis dan protagonis silih berganti. Kalah film India, komentar Fadlizon pada akun Twitter, Rabu, 10 Agustus 2022. Ya, memang. Makanya kita bongkar dan sudah terbongkar. Ngomong-ngomong Pak Fadlizon kok lama tak muncul? Biasanya banyak memberi pencerahan di medsos. Selamat muncul kembali Pak Fadlizon, drama melankolis sang jenderal sudah selesai, balas Mahfud MD. Motif Irjen Ferdi Sambo membunuh Brigadir J masih jadi sorotan. Pihak Polri membantah telah jadi baku tembak. Bisa diartikan bahwa Brigadir J tidak melakukan tembakan balasan. Mahfud secara spesifik menyebutkan bahwa motif dalam kasus pembunuhan Brigadir J sensitif. Karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa, ungkapnya. Mahfud mengakui bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sulit dan membutuhkan waktu karena adanya kelompok-kelompok di internal Polri. Menurutnya, pengungkapan kasus yang dilakukan oleh tim khusus Polri tak ubahnya menangani orang hamil yang sulit melahirkan sehingga butuh tindakan operasi yang membutuhkan waktu dan kehati-hatian lebih. Mahfud mengatakan, pengungkapan kasus barangkali merupakan hal yang mudah jika kasus ini bukan menyangkut hal yang terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri. Mahfud bercerita, Ketua-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang seorang purnawirawan polisi, pernah menyampaikan kepadanya bahwa polisi sanggup memecahkan kasus yang jauh lebih sulit dibandingkan ini sekalipun jejak pelakunya dianggap hilang. Kalau kayak gini tuh polsek saja bisa, tapi kalau tidak ada faktor psikologis itu bisa, polsek itu, ujar Mahfud. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 tersangka yakni Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor penembakan Brigadir J. Paminal Mabes Polri dicurigai jadi tempat penyiksaan Brigadir J, ada alat patahkan jari. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mencurigai bahwa Paminal Mabes Polri dicurigai sebagai tempat penyiksaan. Kamarudin Simanjuntak mengklaim bahwa dia menerima sejumlah laporan bahwa sudah ada beberapa polisi yang pernah diduga menjalani penyiksaan di Paminal Mabes Polri. Itu mengaku disiksa, yang mengalami sudah banyak yang mengadu ke saya. Maka di sana disebut itu ada minuman keras, tiap sore minum minuman keras, nembak sana nembak sini, kan begitu, di Paminal itu, kata Kamarudin Simanjuntak, Rabu, 10 Agustus 2022, malam, saat tampil di acara Hot Room yang dipandu Hotman Paris Simanjuntak. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Brigadir J diduga sempat dibawa ke Paminal Mabes Polri untuk dianiaya. Di sana juga ada alat-alat diduga untuk penyiksaan-penyiksaan, seperti mematahkan jari-jari dan sebagainya. Itu juga dialami oleh polisi-polisi lain yang mengadu ke saya, kan begitu, kata Kamarudin Simanjuntak. Mendengar penjelasan Kamarudin Simanjuntak, Hotman Paris Hutapea lantas melempar pertanyaan pada Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Hotman meminta Dedi memberikan tanggapan terkait dugaan yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak. Dari hasil keterangan para saksi yang sudah dimintai keterangan, termasuk yang 31 orang yang sudah dimintai keterangan oleh Irsus, tidak ada yang mengarah ke sana, penyiksaan.
Dan semua CCTV yang dari Mabes Polri saat ini sudah disita oleh penyidik, termasuk oleh Irsus. Termasuk di dalam proses analisis oleh laboratorium forensik, kata Dedi. Ia mengatakan bahwa dari hasil autopsi awal terhadap Brigadir J, tidak ditemukan adanya indikasi penyiksaan sebagaimana yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak. Perlu saya sampaikan juga Bang Hotman, memang dari hasil analisa autopsi awal, saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh kedokteran forensik. Karena memang mereka yang lebih kompetensi. Saya hanya mengutip bahwa semua luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua adalah luka tembak, kata Dedi. Dedi mengatakan, luka tembak itu diperkuat dari adanya temuan proyektil di tubuh korban. Diketemukan proyektil yang ada di tubuh Yosua sudah diangkat, dan itu adalah dari senjata jenis Glock 17. Ini keterangan sementara yang bisa saya sampaikan. Dari hasil pemeriksaan para saksi dan juga hasil autopsi awal yang disampaikan kedokteran forensik, dan tentunya lagi akan dikuatkan lagi oleh autopsi yang kedua, kata Dedi. Mendengar penjelasan itu, Kamarudin Simanjuntak lantas mengatakan bahwa penjelasan polisi bohong. Itu bohong, karena Karopenmas mengatakan Baradae ini katanya pelatih polisi, pelatih sniper, jago tembak vertikal segala macam hantu belau. Mana? Tunjukkan sama saya, kata Kamarudin Simanjuntak. Ia mengatakan bahwa terbongkarnya dugaan bahwa Brigadir J disiksa terlihat ketika peti jenazah korban dibuka. Sebelumnya, peti jenazah itu dilarang dibuka oleh polisi yang mengawal. Begitu peti jenazah dibuka, terlihatlah semua luka di wajah dan tubuh Brigadir J. Ada sayatan-sayatan, luka di bibir, hidung dijahit, kata Kamarudin. Namun, Kadif Humas Polri kembali meminta agar semua pihak menunggu hasil autopsi kedua terhadap jenazah Brigadir J. Hotman Paris lantas menimpali, jika nantinya dokter forensik pertama ternyata diduga salah atau sengaja memanipulasi hasil autopsi, apakah Mabes Polri akan menjadikan dokter itu sebagai tersangka? Ya, begini, dokter forensik kan memiliki kode etik profesi, memiliki keilmuan dan metodologi yang harus dipertanggungjawabkan secara sahih hasilnya. Tentunya kalau misalnya itu terbukti, pasti akan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dedi. Brigadir J dibunuh karena diduga bocorkan rahasia. Dalam segmen Hot Room yang dipandu Hotman Paris Hutapea, Kamarudin Simanjuntak juga mengungkap motif pembunuhan Brigadir J. Ada dua kemungkinan terkait pembunuhan Brigadir J yang dikomando Irjen Verdi Sambo. Pertama, karena sejumlah ajudan iri dengan Brigadir J. Kedua, karena Irjen Verdi Sambo meradang, dugaan perselingkuhannya dilaporkan Brigadir J ke Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Dua motivasi, skuad lama itu iri hati kepada almarhum ini karena anak yang lebih disayang. Kemudian ada dugaan bahwa pelakunya adalah si bapak, kata Kamarudin Simanjuntak. Dalam segmen Hot Room itu juga sempat disinggung adanya polisi wanita atau polwan yang dicurigai selingkuh dengan Irjen Verdi Sambo. Santer beredar bahwa polwan yang dimaksud adalah AKP Rita Yuliana. AKP Rita Yuliana ini jadi sorotan sejak kasus Brigadir J dibunuh. Meski begitu, dalam segmen tersebut tidak dijelaskan secara detail sosok polwan dimaksud. Kamarudin Simanjuntak cuma mengatakan bahwa wanita yang diduga selingkuhan Irjen Verdi Sambo adalah sosok yang cantik. Dugaan ada perempuan lain yang katanya cantik-cantik itu, terang Kamarudin Simanjuntak. Konten sensitif. Soal dugaan perselingkuhan hingga menyeret oknum polwan ini belakangan dikait-kaitkan masyarakat dengan statement Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan bahwa motif pelaku pembunuhan Brigadir J bersifat sensitif, sehingga hanya boleh didengar orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa, yang nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Kan sudah banyak di tengah masyarakat, kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa, 9 Agustus 2022. Kendati demikian, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo tidak mau mengomentari lebih jauh tudingan-tudingan yang dilayangkan Kamarudin Simanjuntak. Dedi cuma bilang, bahwa semua itu masih dalam penyelidikan. Jika memang pihak pengacara punya bukti, Dedi meminta untuk segera melaporkannya. Sebab, kata Dedi, sebagaimana komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, siapapun yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran, pasti akan ditindak tegas. Sehingga,
Kata Dedi, ia meminta semua pihak tidak melontarkan spekulasi-spekulasi yang belum tentu kebenarannya.